Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Anugerah berlimpah diberikan kepada kami para pendosa. Ketika Kristus mati di atas kayu salib untuk kami. Mendamaikan kami dengan Bapa. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan untuk kami pahami dan selami. Tidak mampu akal budi ini untuk menangkap sepenuhnya apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Pagi ini sekali lagi kami mau tunduk di bawah otoritas-Mu. Kami mau sama-sama belajar apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Sama-sama kami akan memikirkan tentang jaminan keselamatan yang kami terima di dalam Engkau. Biar Tuhan buka hati dan pikiran kami. Tuhan ajar kami untuk terus berjalan di dalam anugerah-Mu. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan. Tuhan boleh urapi. Dan biar kebenaran Tuhan yang boleh memerdekakan kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Amin. Shalom. Puji Tuhan ya, saya kembali boleh berbicara di tempat ini ya. Oke. Setelah 1 tahun ya. Terakhir saya berbicara di tempat ini tahun yang lalu begitu. Ya, jadi tahun ini saya kembali dipercayakan untuk membawakan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kita pagi hari ini. Kita akan siapkan satu bagian firman Tuhan dari Roma pasalnya yang ke-8 ya. Kitab Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-39. Kita boleh menyimak sama-sama. Saya akan membacakan Roma pasal yang ke-8 mulai dari ayat 28 sampai 39 di dalam versi terjemahan baru 2. Ya, setiap kita boleh sama-sama memperhatikannya ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang telah membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus yang telah mati, bahkan yang dibangkitkan, duduk di sebelah kanan Allah dan memohon untuk kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesengsaraan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti tertulis, oleh karena Engkau kami adalah dalam bahaya maut sepanjang hari, kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah
yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang mendengar, memelihara dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ya. Ketika kita berbicara mengenai jaminan keselamatan, ini satu topik doktrinal yang diperdebatkan di dalam sepanjang sejarah, ya. Ketika kita berbicara mengenai jaminan keselamatan, ada gereja-gereja tertentu yang mengajarkan bahwa keselamatan seseorang itu dapat hilang, ya. Itu kita kenal dengan pandangan Arminianism, ya. Ada yang mengajarkan bahwa keselamatan itu tidak dapat hilang, ya. Nah, itu pandangan Calvinism. Waktu kita membicarakan tentang topik ini, sebenarnya banyak sekali waktu yang kita perlu habiskan untuk kita berbicara lebih daripada mimbar ini. Tetapi yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua, ketika kita pulang, kita bawa satu pergumulan ini untuk kita renungkan bersama di dalam kita mengerjakan keselamatan kita, di dalam kita menjalani panggilan yang telah Allah siapkan bagi kita. Nah, ketika kita mempertanyakan tentang jaminan keselamatan, ya, sering sekali di dalam kehidupan kita itu timbul pertanyaan-pertanyaan, apakah saya ini ketika mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya sungguh-sungguh selamat? Apalagi ketika kita menghadapi penderitaan, ketika menghadapi pergumulan, menghadapi penganiayaan, fase-fase hidup yang sulit, apakah betul-betul saya bisa menjaga iman saya untuk saya nanti sampai kepada tujuan akhir, ya. Nah, R.C. Sproul di dalam bukunya The Truth We Confess, dia membagi ada 4 jenis manusia yang hadir di dalam dunia ketika mereka memikirkan tentang kepastian akan keselamatan, ya. Beberapa di antaranya ini, ya. Terbaca ya. Yang pertama itu orang yang tidak diselamatkan, ya. Yang dia tahu bahwa dia tidak diselamatkan. Jadi ada orang-orang yang begini, yang Paulus katakan bahwa di dalam kehidupan mereka Allah membiarkan mereka dengan kecondongan atau kecenderungan hati mereka. Jadi di dalam kehidupan mereka, mereka mau berbuat dosa, mereka senang berdosa, mereka senang untuk melawan Allah, dan mereka berpikir hidup ini ya sudah, selesai saja nanti, ya. Ini orang-orang yang tidak diselamatkan dan mereka tahu bahwa mereka tidak diselamatkan. Boro-boro mau memikirkan tentang anugerah Kristus. Tetapi orang yang kedua adalah orang yang diselamatkan tetapi ia tidak tahu apakah dia diselamatkan. Nah, ini teman-teman atau saudara-saudara kita yang memiliki pandangan teologi Arminius. Ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang diselamatkan tetapi mereka terus berusaha. Jangan-jangan gue diselamatkan gak ya? Nanti mati diselamatkan gak ya? Jadi nanti ketika gue ada di dalam peti mati bertemu dengan Tuhan Yesus, apakah gue akan bertemu dengan Tuhan Yesus di neraka atau di sorga? Di neraka dalam murkanya yang menyala-nyala atau di sorga? Ya. Jadi mereka orang-orang yang diselamatkan tetapi mereka tidak tahu kepastian keselamatan yang mereka punya. Tetapi juga ada orang yang ketiga di dalam kehidupan ini, yaitu orang yang diselamatkan dan tahu bahwa mereka itu diselamatkan. Ya. Jadi dia punya keyakinan yang teguh bahwa saya adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Ya. Nah, yang keempat ini yang berbahaya, ya. Orang yang tidak diselamatkan tetapi ia tanda kutip tahu bahwa ia diselamatkan. Orang yang pede minta ampun bahwa dia diselamatkan. Yesus adalah Tuhan, Yesus mati bagiku, pergi ke gereja setiap minggu tapi buat dosa terus. Ya. Jadi dia terlalu percaya diri bahwa dia diselamatkan oleh Allah. Tetapi di dalam kehidupannya dia tidak mengalami keselamatan yang sejati dari Allah. Nah, pertanyaan saya kepada setiap kita yang ada di ruangan ini, kita termasuk yang mana? Berapa banyak dari antara kita yang meyakini bahwa kita itu adalah orang-orang yang diselamatkan, kita tahu kita diselamatkan. Atau kita adalah orang-orang yang diselamatkan, tetapi di dalam kehidupan kita, kita tidak tahu bahwa kita diselamatkan. Atau jangan-jangan, ya, yang paling berbahaya adalah kita tidak diselamatkan, tetapi kita terlalu percaya diri bahwa kita adalah orang yang diselamatkan. Bapak Ibu dan teman-teman,
Ketika Paulus berkata, di dalam Roma pasal yang ke-8 tadi, kita lihat sama-sama teksnya, ayat 31 sampai dengan ayat 39, itu adalah pemaparan yang disampaikan oleh Paulus, ya, berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kalau kita bisa lihat Alkitab kita, yang buka Alkitab fisik, ya, yang punya Alkitab fisik, kita bisa scroll bagi yang Alkitab handphone, ya. Pertanyaan itu diajukan di ayat yang ke-17 dan 18. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman lihat. Di ayat 17 dan 18 dikatakan demikian oleh Paulus. Jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah yang akan menerimanya bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Sebab aku yakin, kata Paulus, bahwa penderitaan zaman ini, ya, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakannya kepada kita. Jadi ayat 31 sampai dengan ayat 39 itu adalah jawaban yang Paulus berikan kepada jemaat di Roma, supaya jemaat Roma memahami bahwa ketika mereka menghadapi penderitaan, mereka menghadapi penganiayaan, itu adalah sesuatu yang harus mereka pikul ketika mereka hidup bersama-sama dengan Kristus. Ya, penderitaan zaman sekarang itu akan mengerjakan kemuliaan yang akan kamu dapatkan di zaman yang akan datang. Ketika Kristus datang menjadi raja di dalam kehidupan kita. Nah, ada 3 hal yang saya lihat yang membentuk, ya, jawaban Paulus di dalam ayat 31 sampai 39, ya. Ada 3 hal yang ia fokuskan untuk dipahami oleh orang-orang percaya yang ada di Roma tentang jaminan keselamatan. Yang pertama, Paulus mau menegaskan tentang pengharapan yang dimiliki oleh umat percaya di masa depan. Ini ada di ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-25. Nanti Bapak Ibu dan teman-teman bisa baca di rumah, ya. Ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-25 itu menunjukkan bahwa pengharapan merupakan dasar yang memampukan kita untuk menghadapi hari demi hari, untuk memampukan kita menghasilkan keyakinan apa yang Allah kerjakan di dalam hidup yang kita jalani. Kemudian yang kedua itu adalah pertolongan yang didapatkan oleh umat percaya untuk menjadi jaminan keselamatan bagi mereka adalah ketika Roh Kudus juga yang hadir di dalam hidup kita berdoa bersama-sama dengan roh kita di dalam keluhan-keluhan yang mungkin tidak terucapkan oleh kata-kata. Ketika kita menghadapi penderitaan, ketika kita menghadapi kesulitan hidup, ya, mungkin kita tidak tahu lagi harus berkata apa. Tetapi jaminan keselamatan itu hadir melalui bantuan Roh Kudus yang diberikan di dalam kehidupan kita, yang juga berdoa kepada Allah untuk setiap pergumulan kita di dalam doa yang mungkin tidak dapat diucapkan oleh kata-kata. Seorang hamba Tuhan yang bernama Paul David Tripp di dalam bukunya Suffering, ya, dia menceritakan satu kisah bagaimana dia yang begitu aktif melayani, ya, khotbah dari satu negara bagian ke negara bagian, bahkan dipakai secara internasional untuk memberkati banyak orang. Buku-bukunya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Satu kali dia mengalami keluhan sakit, ya. Nah, waktu dia mengalami keluhan sakit di bagian belakang ini, kemudian dia konsultasi dengan dokter pribadinya. Waktu konsultasi dengan dokter pribadinya bilang, coba pergi ke rumah sakit untuk lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian dia pergi ke rumah sakit, dokternya bilang, paling 2 jam atau 3 jam untuk cek lab dan segala sesuatu akan berjalan baik-baik saja. Ya, dia pulang gereja di minggu itu, kemudian dia pergi ke rumah sakit, lakukan satu cek, masuk ke dalam ruang gawat darurat pertama untuk mengecek katanya, ya, di dalam cerita itu. Setelah dicek, dokter belum bisa izinkan pulang. Sudah 2 jam. Dia tunggu 4 jam. Kemudian akhirnya dokter spesialis datang bilang sama dia, ginjalmu sudah tidak berfungsi 60%.
40%-nya masih berfungsi. Kita harus tangani segera. Ya. Jadi kamu tidak bisa pulang ke rumah. Kamu harus dirawat di rumah sakit. Nah ketika dia dirawat di rumah sakit, ya, itu berjalan bukan 1 hari 2 hari. Tetapi beberapa minggu bahkan sampai 1 bulan untuk dia keluar dari rumah sakit. Dan harus ada satu pengobatan yang intens yang harus dilakukan. Tetapi yang menarik di dalam pergumulannya ini teman-teman. Apa yang digumulkan? Dia bertanya, Tuhan, selama ini aku sudah begitu giat melayani Engkau. Aku sudah menghabiskan seluruh hidup aku untuk aku bekerja bagimu. Bahkan pelayanan yang dikerjakan itu menghidupi banyak orang yang ada di bawah dia. Ya. Di dalam keadaan seperti itu dia bertanya, Tuhan, apa salahku? Kenapa Tuhan izinkan hadir penderitaan yang seperti ini? Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ketika aku tidak berbicara di konferensi-konferensi internasional yang ada, siapa yang akan membiayai orang-orang yang ada di bawahku hidup? Ya. Nah di dalam pergumulan itu dia terus bertanya, ya. Dan bahkan dia bilang, Tuhan, hidupku itu jauh lebih sehat dari kehidupanku sebelumnya. Berat badanku itu sudah turun 20 kilo. Aku tahu tubuhku bait Allah. Tetapi kenapa aku harus menjalani penderitaan yang seperti ini? Di dalam kesulitan untuk menerima diri, dia belajar bahwa penderitaan adalah sesuatu yang Allah pakai untuk mengerjakan maksud Allah di dalam kehidupannya. Sering sekali di dalam saat-saat sulit, Roh Kudus berbicara kepada setiap kita. Roh Kudus berdoa kepada Bapa untuk setiap pergumulan kita. Dan kemudian yang ketiga itu, Paulus menegaskan kepada kita bahwa ada pekerjaan Allah yang berdaulat yang ditunjukkan kepada setiap kita di dalam setiap segi kehidupan. Di dalam ayat yang ke-28 dikatakan kepada kita, kita tahu sekarang bahwa dia turut bekerja di dalam segala sesuatu. Demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah teman-teman, waktu kita melihat pekerjaan Allah yang berdaulat di dalam hidup engkau dan saya, yang hadir dalam setiap segi kehidupan, saya yakin dan percaya bahwa di dalam kehidupan yang kita jalani, ya, hidup ini tidak ada yang namanya kebetulan. Ya. Setiap hal yang terjadi dalam hidupmu itu mengerjakan maksud Allah di dalam kehidupan kau dan saya. Di tahun 1999, ketika saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, papa saya itu bertanya sama saya, ya, kamu mau kasih anak istrimu makan batu? Waktu itu dia bilang, jadi hamba Tuhan itu uang hidup dari mana? Ya, kamu tidak akan bisa membiayai keluargamu, anakmu sekolah dan lain sebagainya. Ya. Tapi singkat cerita, beliau akhirnya merestui saya untuk menjadi hamba Tuhan. Dengan kenekatan saya untuk keluar dari rumah dan menempuh pendidikan teologi pada waktu itu. Ya, singkat cerita, Tuhan panggil papa saya pulang tahun 1999 tanggal 24 November. Tuhan panggil papa pulang. Di tahun yang sama juga mama saya itu mengalami stroke. Ya. Setengah mati badannya. Dalam keadaan demikian saya bertanya, Tuhan, apakah betul kehendak-Mu di dalamku adalah supaya aku dapat menjadi hamba Tuhan? Apakah betul di dalam kehidupan yang aku jalani Tuhan mau, ya, aku menjalani terus panggilan ini? Tidak sampai di situ, di tahun 2004 ekonomi keluarga kami kolaps. Ditinggal oleh papa dalam kondisi mama yang masih stroke dan tidak bisa jalan. Kami bersama dengan 4 orang adik, ya, saya dan 4 orang adik, kami 5 bersaudara, itu harus menghadapi hari-hari sulit. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, sebenarnya apa maksud-Mu dalam hidup saya? Engkau panggil saya jadi hamba Tuhan. Tapi kok kehidupan itu makin sulit, ya? Saya tahu ayat ini. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan, apakah saya kurang mengasihi Engkau?
Teman-teman, waktu itu saya sekolah di sekolah teologi karismatik, S1 saya. Ya. Di dalam teologi karismatik itu diajarkan, you beriman saja, segala sesuatu akan sembuh. Kau bisa mengerjakan mukjizat, Tuhan masih mengerjakan mukjizat, dan lain sebagainya. Itu saya lakukan. Mama saya yang stroke saya bawa ke kebaktian kesembuhan ilahi. Saya masih ingat, itu pendeta berkata, ibu kurang iman ketika ibu tidak bisa berjalan. Saya waktu itu di dalam pemahaman teologi saya yang keliru, saya pikir, iya juga ya. Mama saya kayaknya kurang iman, sehingga lumpuhnya itu tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kita bawa mama pulang dengan kecewa. Di rumah saya masih berdoa sama Tuhan. Tuhan, kerjakan mukjizat di dalam kehidupan mama. Engkau sudah panggil saya jadi hamba Tuhan. Tapi mama saya kok akan terus begini? Saya masih belum bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam hal penderitaan yang saya jalani. Singkat cerita, ketika saya terus belajar dan bertemu dengan satu pemahaman teologi yang saya hari ini hidupi, saya mengerti betul bahwa tidak semua penyakit Allah izinkan sembuh. Penyakit-penyakit yang terjadi justru untuk mengasah kita untuk semakin mengenal siapa Allah. Di situ saya bisa melihat di dalam penyakit yang mama saya derita, setiap pagi tidak pernah lupa Alkitab yang besar itu ada di tangannya dan dia baca, semakin mendekatkan diri sama Tuhan sampai Tuhan panggil pulang di tahun 2013. 14 tahun stroke tidak sembuh, tapi imannya bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin penderitaan, penganiayaan yang kita alami di dalam kehidupan kita hari ini, kita tidak mengerti. Di dalam keadaan seperti itu, Paulus encourage jemaat untuk apa? Untuk mensyukuri hal-hal baik yang rutin terjadi di dalam kehidupan. Paulus mengencourage supaya kita menghilangkan rasa takut, menghilangkan kecemasan saat kehidupan menjadi sulit. Paulus encourage supaya kita bisa memiliki keyakinan bahwa kita itu tidak bisa merusak apa yang telah Allah rencanakan dalam hidup kita. Amin. Ya. Ketika penderitaan terjadi, ada seorang ibu yang berkata, "Kenapa ya saya harus mengalami kehilangan orang yang saya cintai, anak satu-satunya yang saya punya harus dibunuh oleh pacarnya?" Kenapa? Kenapa? Pertanyaan kenapa akan selalu hadir di dalam kehidupan kita yang telah jatuh di dalam dosa. Tetapi pertanyaan itu saya ditolong dengan satu buku yang pernah saya baca. Ya, menceritakan tentang seorang pemburu ya, yang lihat beruang itu terjepit di bukit batu. Ya, jadi jatuh terus nggak bisa keluar. Dia mau tolong beruang ini, ya hatinya timbul belas kasihan, dia mau tolong beruang ini. Waktu dia ulurkan senapan berburunya, ya, si beruang pikir ini pemburu mau bunuh dia. Dia mulai keluarkan cakarnya dan siap untuk hajar si pemburu, tapi terjepit, tidak bisa. Kemudian pemburu itu ambil, ya, bius dan kemudian dia tembakkan ke beruang. Ketika dia arahkan senjata itu ke beruang, beruang makin meronta-ronta. Dia pikir si pemburu mau bunuh dia. Ketika ditembakkan, pemburu ini dibantu oleh beberapa orang berhasil mengeluarkan beruang itu dari tempat dia terjepit tadi. Kemudian dimasukkan di karantina, diobati, kemudian dilepaskan. Mungkin dalam pikiran beruang itu, waktu dia bertemu dengan pemburu, dan bius itu diberikan kepada dia, itu adalah sesuatu yang tidak mengenakkan bagi dia. Mungkin dia pikir dia sudah mati. Demikian juga di dalam kehidupan kita teman-teman. Kita sama seperti beruang bodoh tadi. Yang mungkin melihat ketika tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mengizinkan penderitaan itu hadir dalam hidupmu dan hidupku. Kita pikir Tuhan itu jahat. Tetapi justru pada saat yang sama Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hidup yang kita jalani.
Bersyukurlah, bersukacitalah untuk hal yang baik yang terjadi dalam hidupmu hari ini. Ya, kita bisa hidup, kita bisa bernafas, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa menikmati gaji yang kita punya, kita bisa menikmati apa yang orang tua kita berikan kepada kita. Bahkan beberapa dari antara kita yang bekerja, kita bisa menikmati pekerjaan, bersyukur untuk semua rutinitas yang Allah izinkan terjadi. Bersyukur juga ya bahwa di dalamnya Allah itu adalah Allah yang setia dengan janjinya, yang memberikan satu keyakinan bagi kita bahwa kita tidak akan pernah bisa merusakkan apa yang Allah telah rancangkan. Ya. Kemudian rancangan Allah itu yang kita harus ketahui. Itu hadir tidak untuk semua orang. Paulus berkata rancangan itu hadir bagi mereka yang mengasihi Allah, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa maksudnya bagi mereka yang mengasihi Dia? Permasalahan mengasihi Allah mungkin sudah sering dibahas di sini. Tetapi pertanyaannya, apakah saya mengasihi Allah sebagaimana Allah adanya? Apakah saya di dalam mengasihi Allah, saya mempercayakan hidup saya kepada Allah? Apakah saya ketika saya mengasihi Allah, saya sungguh-sungguh berkomitmen di dalam kehidupan untuk pekerjaan Allah? Untuk melayani Allah, untuk berbuat sesuatu bagi Allah, untuk mengakui dan menghargai Allah. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ya, ayat yang ke-21 dia katakan, barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Pertanyaan yang diajukan kepada kita, kalau kita mengasihi Allah di dalam hidup yang kita jalani, seberapa sungguh-sungguh kita mengenal firman Allah, kita mengasihi Allah dengan melakukan apa yang Dia firmankan kepada kita. Melakukan firman Allah itu bukan perkara yang sulit, bukan juga perkara yang gampang. Gampang sulit. Kita tidak tahu firman Allah ngomong apa. Tapi belum tentu kita punya willingness untuk melakukan apa yang Tuhan mau melalui apa yang difirmankannya. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita, kita dituntut untuk melayani Tuhan. Tetapi berapa banyak dari kita mau menyingkirkan keakuan kita untuk kita hadir di dalam pelayanan. Berapa banyak di antara kita yang ketika kita melayani bersama-sama, ada gesekan satu dengan yang lain. Dan kita bilang, saya siap untuk dibentuk melalui pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya. Itu ciri orang yang mengasihi Allah. Dia berkomitmen memenuhi panggilan Allah di dalam hidupnya. Berkomitmen untuk melayani Allah di dalam apa yang dipercayakan kepadanya. Dan dia berkomitmen untuk menghidupi firman Allah di dalam hidup yang ia jalani. Dan kemudian dikatakan kepada kita, ya, bahwa mereka adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Makanya di dalam ayat yang ke-29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, nah, saya lanjutkan. Jadi di dalam kehidupan kita, bagaimana kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan? Itu pertanyaannya. Kepada setiap kita yang ada di ruangan ini, bagaimana kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan? Seorang teolog reform, ya, yang bernama Archibald Alexander Hodge, ya, itu dia bilang, ada kepastian yang sejati
dan ada kepastian yang palsu di dalam kehidupan seseorang. Kepastian yang sejati ya itu dimanifestasikan dalam kehidupan kita melalui perbedaan kualitas hidup yang kita tunjukkan. Ya. Sementara kepastian yang palsu ya itu tidak termanifestasi di dalam hidup yang kita jalani. Misal ya. Ketika kita pelayanan ya. Beberapa kali saya diberikan kepercayaan itu untuk menjadi usher. Ya. Jadi sekalipun hamba Tuhan, saya dipercayakan untuk menjadi usher di dalam pelayanan, dan itu ternyata jadi usher bukan pekerjaan yang mudah. Ya. Siapa bilang menjadi usher itu pekerjaan yang mudah? Misalnya ya, saya dengan Timothy begini kan. Waktu saya bertemu dengan Timothy, saya bilang, "Shalom Tim, selamat hari Minggu." Ya. Cara saya salam saja, ini waktu saya salam Timothy dengan satu lagi tadi yang lampu siapa ya? Yang tadi benerin depan siapa? Tadi ada tuh, belakang ya. Oh ini ya, siapa namamu? Joshua misalnya. Saya ketemu Joshua salam saya, waduh tangannya itu hangat, ya kekal gitu ya. Jadi kadang-kadang orang salam begitu ya, selamat hari Minggu, ya kan. Untuk kasih selamat hari Minggu, pegang begitu ya. Selamat beribadah begitu ya kan. Itu pekerjaan yang ternyata tidak mudah. Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Ya. Shalom, selamat beribadah begitu kan. Ya. Jadi orang yang datang, waktu datang ke gereja dia tahu ada kehangatan, ada penerimaan. Jadi itu tidak mudah ya. Kalau bagi orang-orang yang di luar sana, yang kepastian keselamatannya itu semu sifatnya, ya, kualitas hidup itu tidak terlihat. Tapi bagi engkau dan saya yang hidup di dalam Kristus, karakter itu diubahkan. Makin hari hidupmu makin akan serupa dengan Kristus. Makin hari engkau bisa menjadi berkat bagi sekelilingmu. Coba tanya dalam hidupmu, apakah kualitas hidup itu dimanifestasikan di dalam kehidupan kau sebagai pengikut Kristus? Sudah berapa lama kau menjadi orang Kristen? 5 tahun seumur hidup? Kualitas hidup yang seperti apa yang kau tunjukkan? Waktu engkau bertemu dengan orang-orang yang sulit, bagaimana engkau mau belajar untuk menerima orang-orang yang sulit yang Tuhan hadirkan dalam hidupmu, dan engkau lihat itu adalah alat Allah untuk membentuk hidupmu. Yang kedua kata Alexander Hodge ya. Perbedaannya di mana? Dasar dari kepastiannya. Apa dasar kepastiannya? Roh Kudus dan firman Allah. Yang tahu saya diselamatkan atau tidak diselamatkan itu bukan orang lain. Yang tahu saya diselamatkan atau tidak diselamatkan itu saya dan Roh Kudus Allah yang bekerja di dalam saya melalui firman yang mengubahkan saya. Kalau di dalam hidup teman-teman, ya, engkau tidak pernah bersekutu dengan yang namanya firman Allah, tidak pernah diubahkan dengan yang namanya firman Allah, tidak pernah menggumuli firman Allah, bagaimana misalnya begini, aduh saya ini ribut dengan papa mama, ya, papa mama ini terlalu mengatur hidup saya, bahkan mulai jodoh-jodohkan saya dengan teman koleganya, punya anak begitu ya. Ini apa sih orang tua ini? Kok zaman Siti Runubaya banget begitu ya. Ada kan yang begitu? Nah kita mulai gak setuju dengan orang tua. Dan bahkan kita membantah orang tua, kita melawan orang tua. Ya. Waktu engkau datang sama Tuhan di dalam doa, tiba-tiba engkau baca satu bagian firman Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, jikalau engkau mau mempersembahkan korban di hadapanku, jikalau ada syak di dalam hati saudaramu terhadap kamu, tinggalkan persembahan itu. Berdamai dulu dengan saudaramu. Siap gak untuk lakukan? Waktu kita mau mimpin pujian, kita mau menyembah Tuhan, ya, tiba-tiba kita ingat, oh iya, saya mau melayani minggu ini. Tapi sepertinya dengan perkataan saya yang begitu tajam, ada saudara atau teman saya yang tersakiti. Mau gak kita menggumuli firman Tuhan yang kita bilang, Tuhan aku siap untuk melakukan firman-Mu.
Aku mengasihimu. Kita datang. Dan kita bilang, bro, sis, sorry ya. Mungkin ada perkataanku yang membuat kamu cemberut. Dan kamu mulai menjauh. Aku minta maaf. Tapi kalau kita jadi hamba Tuhan, ya, kita disebut hamba Tuhan tapi perkataan kita itu menyakiti sesama. Kadang hamba Tuhan itu ada ya, manusia tolol, gak tahu diri, masa lakukan hal yang begitu aja gak bisa. Apakah itu pantas untuk disebut sebagai anak Tuhan? Kita perlu bertanya. Saya bukan orang yang lemah lembut, teman-teman. Saya bukan orang yang mudah untuk dibentuk. Dari background keluarga yang keras, tapi Tuhan terus proses hingga hari ini. Saya bicara hari ini, istri saya adalah saksi hidup yang 24 jam mungkin bisa dibilang bersama-sama dengan saya. Istri, pasangan kita bagi yang sudah menikah, itu bisa lihat siapa engkau yang sesungguhnya. Nah, seorang teolog yang bernama John MacArthur, beberapa mungkin tahu, dia bilang begini, how can I know if I'm safe? Ada beberapa hal yang perlu dilihat. Yang pertama, bagaimana kasihmu kepada Allah? Apakah hatimu masih dikobarkan kepada cinta akan Dia? Apakah hatimu masih dikobarkan kepada cinta akan sesama? Saya waktu menjadi usher, ketemu orang begitu ya. Selamat hari Minggu. Masuk. Masuk. Ya mudah-mudahan dia punya pergumulan yang begitu berat ya di rumah. Sehingga datang mau menemukan kelepasan di gereja. Kita kadang sudah berikan senyum yang terbaik, belum tentu orang kasih yang terbaik kan. Dan ketika orang belum kasih yang terbaik, siap enggak kita menerima? Atau kita bilang, jutek amat sih mukanya. Atau kita akan berkata, terima kasih Tuhan, aku diberi kesempatan untuk melayani. Ya. Bagaimana kasihmu kepada sesama? Bagaimana kasihmu kepada keluarga Allah? Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kerendahan hatimu? Ya, untuk engkau mau dibentuk sesuai dengan apa yang Allah mau. Engkau dengar firman, engkau bertumbuh di dalam firman. Engkau dibentuk semakin serupa Kristus. Ya. Kemudian, bagaimana ketaatanmu di dalam menggumuli panggilan Allah? Dan yang terakhir, dia katakan, bagaimana ketika engkau menghadapi pencobaan-pencobaan di dalam hidup, engkau tetap setia kepada Tuhan. Kalau teman-teman pernah baca buku The Voice of Martyr, itu diceritakan ya, bagaimana anak-anak Tuhan di negara-negara yang Injil itu terlarang, mereka harus mengalami penganiayaan yang sedemikian rupa. Ada seorang di Pakistan yang harus dicopotin kukunya satu-satu karena dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana rambutnya itu ditarik ke atas sedemikian rupa ya, untuk menggantung dirinya, untuk dia sangkal Kristus di dalam hidupnya. Apakah dia akan sangkal Kristus? Ya. Bagaimana seorang penginjil perempuan di Korea Utara itu harus hidup dengan menyelundupkan Alkitab dari sel ke sel dalam bentuk lintingan rokok. Dan dia tetap percaya kepada Kristus sebagai Tuhan. Bagaimana ketika engkau dihadapkan dengan penderitaan, kesulitan, tantangan, apapun bentuknya, engkau bisa tetap setia dengan iman. Dan engkau berkata, apa ya yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan yang sedang aku jalani? Coba tanyakan ke dalam dirimu. Itu untuk ketahui, apakah saya ini adalah orang-orang yang percaya, yang kepedean, atau yang saya betul-betul tahu bahwa saya ini diselamatkan karena anugerah yang Kristus tunjukkan. Terakhir, ya, jaminan keselamatan, ya, itu bukan tergantung pada engkau dan saya. Jaminan keselamatan itu tergantung kepada Dia, yaitu Kristus Tuhan. Di dalam 31 sampai 39 tadi, ya, yang memberikan iman yang menyelamatkan. Saving faith itu kepada kita semua.
Kalau keselamatan itu tergantung pada engkau dan saya, tidak ada manusia yang pernah diselamatkan. Sekali lagi ya, kalau keselamatan itu tergantung pada saya dan kamu, tidak akan pernah diselamatkan. Ada beberapa denominasi Kristen yang mengajarkan bahwa di dalam kehidupan kamu supaya kamu diselamatkan, Injil plus perbuatan baik. Jadi kamu harus banyak-banyak buat amal. Ya, supaya apa? Kamu bisa masuk surga. Kekristenan tidak demikian. Kekristenan karena kamu sudah terima surga, makanya kamu berbuat baik. Itu tanggung jawab kamu. Supaya kamu memberitakan siapa Kristus kepada dunia. Jadi keselamatan sekali lagi tidak dari kamu. Tetapi dari Allah yang memegang kehidupan kamu. Biar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita untuk terus bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk waktu yang boleh ada, yang kami miliki di dalam kami bersekutu dengan firman-Mu. Kuatkan dan teguhkan langkah kaki kami untuk kami dapat berjalan di dalam kehendak Allah. Segala sesuatu yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kami untuk mendatangkan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Allah punya rancangan yang indah bagi setiap kami yang mengasihi dan dikasihi oleh Allah. Hamba-Mu telah selesai berkata-kata. Tuhan terus berbicara. Materaikan firman-Mu di dalam hati kami. Dan kami terus bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.